saya bawa kitab, tapi nggak jadi saya kaji. Jadi habis sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah, saya mau ngaji apa ya Allah. Tadinya saya janjiin kitab ya. Ternyata ada pertanyaan beberapa waktu ini, apakah di Quran ada tasawuf? Gitu. Maka insya Allah kalau umur panjang, kita akan membedah nilai-nilai tasawuf dalam Al-Quran. Kita mulai dari surat Al-Baqarah. Kalau Al-Fatihah sudah keseringan, ya, mau lihat bahwa tasawuf itu ya dari Quran semua, nggak ada yang nggak dari Quran. Di luar Quran ini bukan tasawuf, namanya mistism atau kebatinan. Kebatinan ini kalau tidak diislamkan ya menyimpang, ya. Mistis orang nyebutnya. Kita mulai dari Al-Baqarah. Semoga nanti teman-teman, sahabat-sahabat semua ayatnya mungkin biasa dengar. Nanti pemahamannya ada yang kita ulik-ulik, yang barangkali selama ini kurang diperhatikan, kita munculkan. Insya Allah. Sebelumnya mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad, dan Imam akhir zaman. Semoga kita nanti membersamainya, meskipun sekarang dia sedang dirahasiakan Allah, Al-Imam Al-Mahdi, ya. Ini nanti akan banyak fitnah-fitnah nanti di akhir zaman, orang yang mengaku, orang yang dituduh, macam-macam, ya. Kita tidak tahu masa depan, kita kirim saja salam Al-Fatihah untuk mereka, untuk beliau. Semoga dalam fitnah itu kita dapat membersamai beliau. Begitu juga kepada Sayyidina Balya bin Abil Abbas Khidir alaihissalam, Sayyidi Abdul Qadir Jilani, Sayyidi Habib Hasan, Sayyidi Muhammad Bahuri Syah Naqsyabandi wa jami' sadatina al-awliya as-salihin, dan semua guru-guru kita yang meriwayatkan Al-Quran, terutama jalur Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz, ya. Masyayikh kita yang mengajarkan tafsir, ilmu-ilmu rohani, lahum walana al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya nasib sabun. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala Alif Lam Mim. Ini harusnya dibahas, tapi saya skip dulu, ya, karena panjang pembahasannya. Karena satu alif bisa satu pertemuan, bisa lebih. Jadi kita skip dulu ya. Yang pasti tanya kepada semua ahli bahasa, mereka tidak bisa menjelaskan kebahasaan Alif Lam Mim, karena bahasa mereka masih bahasa bumi, sedangkan Alif Lam Mim bahasa langit, ya. Semua orang Arab bingung. Kita alhamdulillah diizinkan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ayat-ayat seperti ini. Dan dibacanya bukan alamun. Alamun artinya penyakit, sakit. Tapi kalau alif itu satu huruf, satu makna, satu ma'rifat. Lam itu satu huruf, satu makna, satu ma'rifat. Mim itu satu huruf, satu makna, satu ma'rifat. Dulu Ibnu Katsir menjelaskannya sedikit saja, tergantung yang dia dapatkan dari riwayat Imam Ibnu Majah, Imam At-Tabari, mohon maaf ya, Imam Tabari, yang kemudian Tabari juga meriwayatkan dari Imam Mujahid, Muqatil, Tawus, dan mereka semua murid daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi ini saya keep dulu ya, karena dulu ada orang sok pinter ngomong begini, ini hanya Allah yang maha tahu. Dia nukil kalam Imam Suyuti. Imam Suyuti ngomong begitu, bukan berarti kita nggak boleh tahu. Untuk segala hal pasti Allah lebih tahu, benar nggak? Bukan berarti kita nggak boleh, ya kita siapa tahu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Alif Lam Mim ada maknanya di kitab tafsir, apalagi di kolbu para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini simbol-simbol Alif Lam Mim. Kita langsung saja, dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika secara harfiah artinya itu, itulah.
Tapi ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, Suyuti mengartikan zalika itu hadza, ini. Saya sangat takzim kepada mereka, tapi saya tetap mengembalikan makna zalika kepada zalika, bukan haza. Zalikal kitab, itulah kitab, yaitu alif lam mim satu kitab. Ya. Lam mim, alif lam mim itu pembahasannya satu kitab di alam sana. Makanya diurai salah satu bentuknya Al-Qur'an ini. Ya. Zalikal kitab, demikianlah kitab. La raiba fihi. Sisi tasawufnya di mana di sini? La raiba fihi. Ini pertama. Dalam ilmu tasawuf tidak boleh ada raiba. Apa arti raiba? Syak, keraguan. Ragu kita kepada Allah, ragu kita berguru. Ragu itu dari syaitan. Ya, ragu itu sifatnya syaitan. Raiba itu penyakit di dalam kolbu. Orang yang memelihara penyakit ini suatu saat akan menjadi pengkhianat. Ya. Kalau dia seperti orang beriman, itu calon munafik. Inilah ajaib surat Al-Baqarah ayat 2 ini. Ayat pertamanya sudah menyentuh bab tasawuf. Di tasawuf nggak boleh ada raiba. Ya, zalikal kitabu la raiba fihi. Saudara-saudara bahkan Allah, ikhwan fillah, Alkitab, kembali ke Alkitab. Alkitab itu adanya di mana? Di kertas atau di kolbu Nabi? Ya. Allah itu kalau nurunin Alkitab kemana? Dicetak dulu di bumi? Enggak, langsung turun ke kolbu Nabi. Maka ada istilahnya Kitabu Ar-Risalah, kitab risalah yang ada dalam kolbu Nabi. Itu istilah aja. Itulah yang Nabi bacakan. Ada yang Nabi katakan ini sumbernya Allah, bernama Al-Quran. Penjelasan dari beliau bernama sunnah atau hadis. Semuanya kitab. Coba diulang-ulang, diingat-ingat. Kitab Sahih Bukhari itu menceritakan siapa? Rasulullah. Terus Rasulullahnya siapa dong? Sahih Bukhari kitab nggak? Benar. Tentang siapa Sahih Bukhari? Tentang Rasulullah. Berarti Rasulullahnya siapa dong? Rasulullah lah Alkitab yang sebenarnya. Kolbu beliau itu isinya Alkitab. Tuh sisi tasawuf Pak kalau menafsir. Sayyidah Aisyah menangkap itu ketika ditanya oleh sahabat Nabi, apakah akhlak Rasulullah? Jawabannya apa? Khuluquhul Quran. Akhlaknya Quran. Quran itu Alkitab. Kalau akhlaknya Quran, yang punya akhlak apa dong? Alkitab. Maka salah satu nama Rasulullah itu Alkitab. Jadi kolbu Nabi namanya apa? Alkitab. Jadi ini boleh diartikan zalikal kitab. Inilah kitab yang ada di kolbu Nabi. La raiba fihi. Tidak boleh ada keraguan darinya. Dari kolbu Nabi lah dibacakan. Jadinya ini satu kitab bukan? Dari mana datangnya? Dari kolbu Nabi. Maka kolbu Nabi itu sumber kitab kita. Paham maksudnya? Jadi kira-kira Nabi masih butuh sekolah nggak kalau gitu? Justru studi-studi S1, S2, S3 semuanya adalah tentang kolbu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aneh orang baru LC, baru MA, terus berani bantah-bantah Al-Quran itu aneh. Atau bantah ulama-ulama ahlul Quran. Dia nggak ngerti, dia bilang ulama yang mengerti tasawuf ini zindiq. Saya sering nanya Pak, Nabi yang di Madinah sama Nabi yang di sini sama nggak? Sama nggak? Jadi kalau kita sholawat di sini, kita sholawat di Madinah sama nggak? Kitab Sahih Bukhari di Madinah sama di sini sama nggak? Sama aja.
Maka orang yang nggak ngaji di sono ya pulang-pulang bego. Orang yang ngaji di sini ke sana ya jadi orang alim. Itulah Maulana Zakaria Kandahlawi yang nulis kitab Fadilah Amal. Datang ke Madinah jadi guru. Sidi Ahmad Ghumari, Sidi Abdullah Ghumari, orang Tonja, orang pojok sono barat. Tonja itu kan wilayah Maroko. Pojok sono. Datang ke Mekah Madinah jadi guru. Orang Mekah Madinah ngaji sama beliau.